John Hartman memberi kejutan dalam pengumuman daftar pemain Garuda Calling untuk menghadapi FIFA Series 2026. Pelatih kepala John Hartman secara resmi memanggil 41 nama untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026. Sebuah keputusan yang dinilai banyak pihak mampu membangkitkan kembali era lama yang penuh dengan kolaborasi solid. John Hartman memanggil 5 kiper, yakni Martin Paes, Emil Audero, Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Hernando Ari. Di sektor pertahanan, 12 pemain dipanggil, termasuk Kevin Dix, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Ada pula Elkan Bagot yang terakhir membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada awal 2024. Rizky Ridho, Jay Itzes kalau memang bermain ya dengan Justin Hubner itu kan udah bagus. Ada cadangan juga Jordi Amat yang bisa ada. Kevin Dix itu pemain yang bisa bermain di bek tengah walaupun dia bisa bermain di kanan atau di kiri. Jadi ada banyak pilihan. Tetapi kalau Elkan Bagot datang, tentunya ini suatu kabar yang bagus buat kita karena kita menunggu sudah lama ya sejak dia menolak zamannya STY kemudian sampai di PK lebih fokus dengan klubnya. Tentunya ini kabar yang baik untuk tim nasional kita sehingga kita butuh pemain seperti dia dan baik untuk bisa bermain dengan Jay Itzes. Jadi kita tunggu dengan Elkan Bagot ini. Kita perlu tenaga seperti Elkan Bagot mendapatkan bermain dengan menara kembar dia bersama dengan Jay Itzes. Untuk lini tengah, ada 13 pemain dipanggil, termasuk Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Jordi Amat, dan Mark Klok. Ada pula Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gepens, Alhan Fikri, Ezra Walian, serta Victor Detan. Tak ada nama Tom Hey, lantaran gelandang Persib ini harus menjalani skorsing. Sementara di posisi penyerang, 11 pemain diantaranya Miliano Jonathans, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Mauro Zylstra yang akan saling bersaing untuk memikat John Hartman. Ajang FIFA Series Jakarta akan digelar pada 27 dan 30 Maret. Jay Itzes dan kolega akan menghadapi perwakilan CONCACAF, Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret. Daftar 41 pemain sementara yang dipanggil John Hartman ke timnas Indonesia didominasi oleh para muka lama peninggalan pelatih sebelumnya. Satu yang dirindukan pendukung timnas yaitu Elkan Bagot ikut dipanggil saudara. Lalu bagaimana kekuatan timnas jelang FIFA Series? Kami akan membahasnya dengan analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang Bung Gita. Selamat petang. Bung Gita, kalau kita lihat melihat rekam jejak dari John Hartman ini di Kanada, Anda melihatnya pola seperti apa nih yang akan ditampilkan ataupun akan prediksi akan dilakukan oleh John Hartman pada 41 pemain yang sudah dipanggil ini? Udah center back dia biasanya ya. Jadi balik lagi ke pola 3-4-2-1 yang biasa digunakan oleh Shin Tae-yong. Mungkin kita tidak akan melihat pola 2 center back yang biasa dimainkan oleh Patrick Kluivert kalau melihat kebiasaan yang ditampilkan oleh John Hartman pada saat dia memegang tim nasional Kanada di Piala Dunia tahun 2022 lalu. Oke, kemudian nih yang menarik ini ada muka-muka lama nih kembali dipanggil John Hartman ini. Salah satunya adalah Elkan Bagot ini. Terakhir itu kan 2023 kalau tidak salah ya. Awal 2024 bermain. Anda melihat ini bisa jadi sebuah strategi yang seperti apa yang diterapkan oleh John Hartman? Dengan dia memakai 3 center back pasti akan merupakan pilihan rotasi pada saat rotasi itu diperlukan. Itu kenapa dia perlu memanggil Elkan Bagot juga. Kemudian kalau kita melihat biasanya kan kalau pola 3 center back kita terbaik yang kita miliki adalah pada saat Jay Itzes berpasangan dengan Rizky Ridho dan juga Jason Hopner. Tapi kan di Eredivisie selama ini Jason Hopner sejak Januari itu sering diperhatikan di posisi back kiri. Jadi mungkin saja dia dimainkan di back kiri nanti oleh John Hartman dengan Elkan Bagot mengisi posisinya. Jadi ini posisi-posisi di mana ada pemain-pemain yang bisa bermain secara versatile, bermain di 2 posisi sekaligus. John Hopner contohnya bisa bermain di posisi back kiri maupun center back kiri. Kemudian Kevin Dix juga center back kanan dan juga back sayap kanan. Kemudian kita bicara Calvin Verdong yang biasanya bermain di back kiri. Sejak zamannya Patrick Kluivert kan sering dimainkan sebagai gelandang bertahan berpasangan dengan Joe Pelupesi. Apalagi sekarang Tom Haye juga tidak bisa dimainkan untuk 4 pertandingan karena skorsing yang dialaminya bersama dengan Shane Patinama. Jadi mau tidak mau akan ada rotasi dan saya pikir pemanggilan-pemanggilan ini akan membuat John Hartman punya
bank pemain yang kaya untuk dia melakukan rotasi di 2 pertandingan FIFA Series kali ini. Juga ada Oke. nama baru seperti nama-nama lama yang dipanggil kembali. Ezra Valians, kemudian ada Victor Den baru dipanggil, ada Tim Gapens yang juga baru dipanggil. Terlebih PSSI sendiri sempat menyampaikan ya waktu itu bahwa FIFA Series ini akan jadi ajang John Hartman untuk beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Nih, Anda melihat adaptasi yang diinginkan PSSI ini seperti apa? Sebenarnya dia memanggil Cahya Supriyadi itu sudah salah satu adaptasi yang dilakukan oleh John Hartman ya. Kita bicara Cahya Supriyadi di luar ke penjaga gawang yang sudah sering dipanggil pada saat ditangani oleh Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Cahya Supriyadi kan di PSIM Yogyakarta selama ini berfungsi dengan cukup baik. Ada cukup banyak penyelamatannya dalam 23 pertandingan yang sudah dijalani oleh Cahya Supriyadi. Dia melakukan penyelamatan sampai dengan 72 kali. Mungkin tidak yang terbanyak, tapi dia masih di dalam kisaran 4 besar penjaga gawang di klub-klub BRI Liga 1 yang melakukan penyelamatan terbanyak. Ada Nadio juga dipanggil, kemudian ada Hernando Ari yang 68 penyelamatan. Mungkin yang tidak dipanggil yang dipertanyakan adalah kenapa Teja Paku Alam tidak dipanggil. Teja Paku Alam kan dengan penyelamatan yang lumayan baik hanya di bawah Hernando Ari. Jadi saya berpikir bahwa 5 penjaga gawang ini sudah cukup mumpuni. Mungkin nanti ada waktunya Teja Paku Alam dipanggil kembali kalau misalnya 2 penjaga gawang kita di Eropa itu tidak bisa dipanggil karena masalah tidak diizinkan oleh klubnya untuk AFF mendatang. Oke, optimis pasti ya. Tapi Anda pengennya seperti apa nih penampilan timnas Indonesia di FIFA Series 23 sampai 31 Maret nanti? FIFA Series 23 setidaknya harus masuk final ya. Artinya kita harus menang melawan St. Kitts and Nevis karena itu harga mati bahwa kita harus menang. Kemudian berharap ada Bulgaria di final. Bulgaria di samping sebagai tonton, Bulgaria peringkatnya lebih atas dari kita. Jika kita memenangkan pertandingan itu, kemungkinan kita juga akan mendongkrak nilai FIFA ranking kita. Ini saya pikir juga patut sekali ditunjukkan. Sayang Emiliano Jonathan tidak bisa dipanggil karena ini sayap kanan yang sangat berfungsi sekali kalau dimainkan dengan pola 3-4-3 atau 3-4-2-1 ini. Itu saja kendalanya. Tapi saya pikir ini sudah pilihan terbaik. Dia mengacu kepada pemanggilan terdahulu dengan beberapa pemain tambahan yang dimainkan dengan pantauannya dia di liga yang sedang berjalan sekarang, liga domestik yang sedang berjalan. Bung Gita juga melihat tidak ada pengaruhnya kalau kita lihat kan sekarang kondisi dunia di Timur Tengah begitu kan, tentu setidaknya akan berpengaruh pada para pemain-pemain di dunia yang nanti bisa jadi mereka tidak datang begitu. Sebenarnya kalau tidak datang, kalau mereka melewati penerbangan lewat Timur Tengah ya, itu yang sering terjadi kan. Mungkin kendalanya adalah waspada kalau lewat sana. Tapi kan selama ini juga ada perjalanan-perjalanan di mana seperti maaf saya harus menyebut nama perusahaan seperti penerbangan dari Thailand itu kan tidak melewati wilayah Timur Tengah, mereka lewat atas, atau dari Jepang mereka lewat atas. Risikonya adalah pasti lebih mahal ya. Dan pemain-pemain itu kan datang dengan first class ticket. Itu mungkin akan menjadi kendala bagi federasi. Tapi bukan kendalanya John Hartman karena saya pikir dia layak mendapatkan pemain-pemain yang terbaik. Bulgaria kan akan datang ke sini. Bulgaria kan juga dari Eropa. Mereka kan juga berupaya untuk datang ke sini. Dan pemainnya juga datang dari Eropa. Jadi saya pikir itu bukan alasan bahwa kan ada banyak penerbangan yang tidak harus melewati Timur Tengah. Oke, berarti itu tidak jadi soal ya. Karena St. Kitts and Nevis, kemudian ada Bulgaria dan juga Kepulauan Solomon yang nantinya akan siap untuk bertanding bersama dengan timnas Indonesia. Terima kasih analis sepak bola Bung M. Kusnaini telah bergabung bersama kami. Bung Gita Suwondo maksud kami telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Bung Gita.